Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody, my student. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya? Kita masih tetap semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mohon dipersiapkan dulu alat-alatnya atau buku-buku yang diperlukan untuk mencatat. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bunda akan memberikan materi yang selanjutnya tentang teks bentuk recon yang sudah Bunda sampaikan. Anak-anakku tetap semangat, salam sehat selalu dari sini. Marilah kita semuanya memulai pelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa kita selalu bersyukur atas kesehatan, atas kerahmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sebelum kita pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidli ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, tolong anak-anakku sambil menyiapkan bukunya, dan anak-anak yang sudah mempersiapkan bukunya, tolong dilihat kembali materi yang telah Bunda sampaikan minggu lalu, yaitu tentang teks bentuk recon. Anak-anakku, kalau anak-anak masih ingat, saya yakin, tapi karena anak-anakku semua membuka bukunya atau catatannya, anak-anak untuk teks recon struktur generiknya yaitu menggunakan bentuk past tense. Nah, di sini Bunda akan menyampaikan untuk materi pada pagi hari ini adalah lanjutan atau gabungan dari teks bentuk recon, yaitu tentang struktur generiknya atau strukturnya atau grammarnya, yaitu menggunakan past tense. Anak-anakku semuanya sudah siap ya? Tetap semangat. What is the past tense? Apakah yang disebut dengan past tense? Ada beberapa macam grammar. Kalau kelas 7 dulu kita menggunakan bentuk simple present tense dan simple continuous. Untuk semester berikutnya atau kelas 8 ini kita tambah lagi yaitu menggunakan bentuk past tense. Bunda ulangi dulu. What is the past tense? Apakah yang disebut dengan past tense? Yang disebut dengan simple past tense atau past tense itu adalah kejadian yang sudah lalu. Strukturnya yaitu past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan yesterday, ago, this morning, dan biasanya ditempatkan pada akhir kalimat. Selanjutnya, kalau teks bentuk recon yang kemarin itu Bunda sampaikan, mungkin kalau Bunda tidak lupa itu adalah went to the Jogja gitu. Nah, di sini Bunda sampaikan, ini ada contoh di sini. The example of past tense, ini Bunda langsung di sini adalah teks bentuk recon. Nah, di dalam teks bentuk recon ini nanti ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang menggunakan past tense. Nah, di sini contohnya. On Saturday, Ryan went trampoline at right. Di sini ada when. Nah,
ini perubahan dari bentuk go. Bunda lanjutkan dahulu bacaannya. When he got there, he did some stretches and put his shock on. Shortly after that, they warmed up and practiced his routine. Time passed, the bell rang, and he was ready to go. After his routine, Ryan passed level vow and his mom bowed him a bit. Ryan was glad the passage. Anak-anakku, Bunda memberikan contoh ini adalah bacaan kegiatan Ryan yang telah terjadi. Tetapi di sini Bunda hanya mengambil bentuk-bentuk pastennya. Misalnya dari sini ada contoh kalimat di sini. On Saturday, Ryan went trampoline at the right. Di sini, nah ini ada susunan kalimatnya, yaitu di sini ini menggunakan bentuk when. When ini adalah bentuk irregular verb. Nah ini kalau anak-anak semua melihat di sini adalah bentuk irregular verb. Irregular verb itu apa? Kata kerja tidak beraturan, perubahan. Kemudian lagi contohnya, when he got there he did some stretches and put a shock on. Ketika dia di sana dia melakukan sesuatu atau stretches yang olahraga begitu dan put a shock. Got di sini ini juga adalah bentuk dari irregular verb. Kemudian dari did, itu ada did. Did di sini bukan merupakan kata apa? Atau the auxiliary bukan merupakan itu, tetapi di sini adalah perubahan dari do, did, dan mengerjakan. Nah, di sini, nih. Kemudian lagi ini ada after that he warm up, dari warming up. Sebelumnya dia harus latihan dulu. Sebelum trampoling buat tujuh trampoling apa? Yang loncat itulah. Nah ini, nah di sini ada ed, bentuk ed. Nah ini regular sama dengan past tambah ed, dari past menuju past ini regular verb. Kemudian juga the bell rang, dari ring, rang dirubah menjadi ring, dirubah menjadi rang, ini adalah bentuk irregular verb. Anak-anakku semuanya, dalam bentuk teks recon, nah bentuk recon Bunda ulangi, kalau yang di awal kalimat ini adalah bentuknya adalah orientasi, kemudian ini adalah eventnya, kemudian yang terakhir yaitu adalah reorientasi. Anak-anak membuka catatannya kembali. Bunda sampaikan di sini, untuk mengetahui perubahan dari irregular verb kemudian regular verb, anak-anak memang harus mempunyai kamus. Makanya Bunda tandaskan bahwa anak-anak juga tetap harus menggunakan kamus. Nah, selanjutnya biar lebih clear lagi. Nah, di situ tadi Bunda sampaikan ada bentuk regular dan irregular verb. Sekarang Bunda sampaikan atau Bunda terangkan what is regular and irregular verb. Apakah yang disebut dengan kata kerja regular? Regular verb itu adalah kata kerja beraturan. Dalam konteks pembelajaran simple past tense, kita mempelajari dua jenis kata kerja, yaitu regular dan irregular verb. Regular verb yaitu kata kerja beraturan mengalami penambahan suffix atau akhiran ed, kemudian d atau ied.
Saya ulangi lagi nggih. Untuk regular verb, regular kata yang beraturan, dalam kata kerja itu ditambah dengan ed, d atau ied. Secara garis besar ada 4 peraturan yang berbeda dalam penambahan suffix di akhir kata kerja. Selanjutnya, kata kerja tidak beraturan. Itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan irregular verb. Sedangkan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan berarti mengalami perubahan secara signifikan dari bentuk awal, kemudian dirubah ke bentuk keduanya, itu perubahannya total. Ataupun juga perubahan yang terjadi pada irregular verb meliputi perubahan tulisan dan perubahan bunyinya. Bunda berikan contohnya. Next. Nah, ini Bunda sampaikan contoh kata kerja regular. Apa tadi regular? Iya, regular adalah kata kerja beraturan. Nah, kalau anak-anak mempunyai kamus, cobalah lihatnya kamus yang ada di tengah, in the middle of your dictionary. Di dalam tengah kamus itu ada, kalau biasanya itu warnanya biru, hijau atau kuning. Di situ ada susunan untuk regular dan irregular verb. Jadi anak-anak kalau bisa kamusnya tetap stay di tempatnya atau di depan atau di samping kalian semuanya. Nah, ini Bunda sampaikan contohnya. Di dalam kamus itu tidak bunyinya V1 atau verb 1, tetapi di situ bunyinya adalah infinitive. Kemudian ada verb kata kerja. Tetapi diikuti lagi kata kerjanya itu bukan verb 2, tulisannya adalah past tense. Nah, tulisannya ada past tense, kemudian ada past participle. Tapi Bunda ambil hanya 2 saja karena masih bentuk past tense. Nah, di sini Bunda sampaikan contohnya ya. Kalau infinitive itu adalah kata awal bentuk 1, bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Use. We change, kita rubah ke verb 2 atau bentuk past tense, ada ed-nya nak di sini. Nah, kalau di awal itu tidak ada d-nya, dirubah menjadi ed. Use, kemudian dirubah menjadi used. Artinya menggunakan. Kemudian happened. Tidak ada ed-nya. Nah, dirubah ke dalam bentuk verb 2, dirubah menjadi happened. Nah, kita sambil belajar nak ya. Kemudian need, memerlukan atau membutuhkan, need, dirubah menjadi needed. Walk menjadi walked. Want, wanted, menginginkan atau ingin. Look, looked. Help, helped. Provide, provided. Start, started. Try, tried. Nah, cobalah anak-anak kalau di rumah setelah ini nanti dicatat, anak-anak mencoba untuk mengungkapkan, berbicara, dicobanya. Saya ulangi. Use, used. Happened, happened. Need, needed. Walk, walked. Want, wanted. Look, looked. Helped, helped. Provide, provided. Start, started. Try, tried. Ini adalah bentuk regular verb. Selanjutnya Bunda akan membuatkan contoh lagi, yaitu yang perubahan signifikan tadi, yaitu irregular verb.
Contohnya irregular verb, the example irregular verb. Contoh kata kerja yang tidak beraturan. Infinitive, kemudian past tense atau V2, kemudian meaningnya. Sheet tetap, nah, tapi beda pengungkapannya. Sheet, leave, left. Hati-hati penulisannya, ya. Leave, left. Read, tetap. Write, wrote. Nah, sudah pindah semuanya. Write, wrote. Learned. Bring, brought, membawa. Bring, brought. Build. Pay, paid. Let, buy, bought. Inilah perubahan irregular verb ini biasanya anak-anak itu tidak jeli. Bukan tidak bisa, tetapi anak-anak itu tidak jeli perubahannya. Nah, kalau seperti ini, tolong memang anak-anak harus mempunyai kamus. Kalaupun anak-anak tidak mempunyai kamus, download HP-nya. Anak-anak bisa mendownload HP-nya masing-masing. Ada kamus di situ, tidak banyak untuk memorinya tidak banyak. Jadi bisa di situ. Jadi kalau anak-anak tidak bisa membuka di situ. Selanjutnya, anak-anakku, kalau tadi adalah Bunda berikan contoh tentang irregular verb dan regular, kata beraturan dan tidak beraturan. Sekarang Bunda memberikan contoh adalah patternnya of the past tense. Rumusnya, susunannya dari atau rumus past tense itu, bentuk past tense itu adalah ada bentuk the positive form. Bentuk positif yaitu menggunakan subjek, verb 2. Kemudian untuk interrogatif, subjek ditambah dengan did, kemudian not, tetapi verbnya ini dirubah menjadi infinitif. Infinitif tadi apa anak-anak? Iya, kata kerja bentuk 1. Oke, good. Saya ulangi lagi. Untuk bentuk negatif, subjek, did, plus not, plus infinitif. Kembali ke awal. Kemudian kalau untuk bentuk interrogatif, bagaimana? Did yang di depan. Nah, did ini dirubah di depan. Did, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti infinitif atau kata kerja bentuk 1. Ini adalah untuk yang menggunakan verb 2. Tetapi ada 2 posisi di sini. Kalau tadi menggunakan kata kerja, sekarang yang menggunakan to be. Kalau yang menggunakan to be itu adalah subjek plus was atau were. Untuk negatif subjek, was atau were diikuti dengan not. Kemudian yang interrogatif, was-nya atau were letaknya di depan diikuti dengan subjek. Ada beberapa contoh di sini nanti Bunda sampaikan. Anak-anak harus pandai-pandai melihat yang untuk di to be ini. Kalau subjeknya she, he, it, anak-anak menggunakan to be was. Tetapi kalau anak-anak menggunakan subjeknya I, we, they, you, anak-anak to be-nya menggunakan were. Masih ingat pelajaran kelas 7? Makanya anak-anak jangan lupa atau buku jangan sampai hilang. Nah, next.
Nah, sekarang Bunda berikan contoh kalimatnya untuk past tense. Sekarang Bunda berikan untuk bentuk positif. Kalau tadi itu ada rumus, kemudian Bunda sampaikan contoh kalimatnya. Untuk positive form, untuk bentuk positif, subjek plus V2. Nah ini, Bunda kan berikan contohnya. She bought a new book yesterday. Dia membeli sebuah buku baru kemarin. Karena apa? Kejadiannya sudah lalu, makanya kita menggunakan bentuk yesterday karena sudah lalu. Nah, nih. Di sini ada bought. Bought itu adalah perubahan dari by, yaitu irregular verb. Kalau anak-anak melihat yang tadi, slide yang tadi, makanya anak-anak nanti dicatat ya ini. Kemudian untuk yang bentuk positifnya, nah ini tetap ini ada verbal nominal. Nah ini. Yang bentuk negatif kita rubah dari V2 tadi. Nah ini contohnya. Kalau rumusnya subject plus did plus not plus V1. Nah, dari sini bought ini kita rubah. She did not buy. Bought kita rubah menjadi buy a new book yesterday. Nah ini dilihat ya. Nah ini. Kemudian kalau dibuat ke bentuk interrogatif, menjadi bagaimana rumusnya? Good. Did subject plus V1. Nih. Did she buy a new book yesterday? Irregular verbnya. Kemudian Bunda berikan contoh yang bentuk nominal. Nih. She atau subjeknya, nah ini subjeknya, nah, subjek plus was atau were bentuk nominalnya di sini. The case was hard to solve. Case ini adalah subjeknya, was ini adalah untuk topi perubahannya, kemudian hard to solve ini bentuk nominalnya. Kita rubah menjadi bentuk negatif menjadi bagaimana? Oke, subjek plus was atau were ditambah dengan not diikuti kata kerja bentuk 1. Contohnya dari the case was hard kita rubah. She was not hard to solve. Bukan s-nya dirubah tapi ditambahi. Kalau di sini tadi dirubah menjadi did. Nah, perubahannya di sini. Anak-anak lihat dulu yang jeli. Kita rubah lagi menjadi bentuk interrogatif menjadi bagaimana? Was the kiss hard to solve? Anak-anakku, mungkin anak-anak masih kesulitan, tetapi memang kita harus belajar. Tanpa belajar kita tidak pernah akan tahu. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Salah enggak apa-apa. Tapi anak-anak memang harus yang jeli. Karena ini sudah perubahan susunannya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, Bunda berikan contoh soal untuk kalimat perubahannya. Ini Bunda memberikan contohnya saja. Ini adalah bentuk simple present tense. Dari bentuk simple present tense ini kita akan rubah menjadi bentuk simple past tense. Contohnya, my mother cooks a fried rice every morning. Ibuku memasak chicken rice, itu fried rice, nasi goreng setiap pagi. Ini jika kita rubah menjadi bentuk past tense, my mother, subjeknya rumusnya tadi, subjek tetap my mother. Ada di sini cooks. Cooks ini adalah bentuk 1. Kalau kita rubah ke bentuk kedua menjadi cooked. Fried rice.
bentuknya every morning dirubah menjadi yesterday. Karena kejadian sudah lalu. Kalau untuk simple present tense kejadian hari ini. Ya, makanya hati-hati betul. Ini untuk yang bentuk positif. Kita rubah menjadi bentuk negatif. My mother did not cook. Ed-nya hilang, nak. Ed-nya hilang. Did not cook fried rice yesterday. Kita pelan-pelan ya. Untuk dirubah menjadi bentuk interrogatif, bentuk pertanyaan, did yang di depan. Did my mother cook? Tetap V1. Fried rice yesterday. Pelan-pelan ya nak ya. Nah, kemudian Bunda berikan contoh yang kedua, yaitu menggunakan irregular verb. Nah, ini Alex goes to Bali. Alex pergi ke Bali. Kita rubah menjadi ke bentuk past tense. Alex goes, ini kita rubah menjadi went. Karena bentuk keduanya go itu dirubah menjadi went. Alex went to Bali 2 days ago. Alex pergi ke Bali 2 hari yang lalu. Kita rubah ke dalam bentuk negatif. Alex did go. Alex did not go to Bali 2 days ago. When dirubah kembali ke bentuk pertama, yaitu go. Interrogatif. Did Alex go to Bali 2 days ago? Anak-anak masih bingung mungkin, tapi nanti pelan-pelan. Nah, untuk kemudian yang ketiga Bunda kasih contoh, yaitu yang ada to be-nya. Ini contohnya. She is the most beautiful in the world. Dia adalah perempuan yang tercantik di dunia. Kita rubah menjadi she was. Is kita rubah menjadi was. She was the most beautiful in the world a year ago. Kalau kita rubah dalam bentuk negatif menjadi she was not. Bukan menggunakan did lagi, tidak, tetapi ditambah not saja. She was not the most beautiful in the world a year ago. Setahun yang lalu. Was she the most beautiful in the world a year ago? Apakah dia perempuan tercantik di dunia tahun lalu? Hati-hati penggunaannya. Was ditambah dengan not saja, tidak dirubah menjadi did. Kalau cooked, kita rubah menjadi cook bentuk satu ditambah did not. Anak-anakku semuanya, untuk simple past tense memang anak-anak harus jeli, Bunda katakan dari awal, karena sudah beda susunannya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, materi yang Bunda sampaikan pada pagi hari ini, anak-anak tidak mengerjakan, tetapi anak-anak mencatat dan mencoba untuk mengungkapkan atau pronunciation-nya. Yang anak-anak catat tadi, anak-anak praktekkan, kemudian dicatat, kemudian dilakukan kembali. Mungkin anak-anak bisa mengambil contoh-contoh atau mendownload atau melihat soal-soal yang dari YouTube ataupun soal-soal yang Bunda sampaikan ini, anak-anak dirubah kembali dan anak-anak underline di garis bawahi. Oh, ternyata perubahannya seperti ini. Bunda tidak memberikan materi, tidak memberikan tugas untuk 2 periode ini. Tugasnya nanti akan Bunda sampaikan untuk minggu depannya. Tolong anak-anak catatan ini anak-anak simpan.
Jadi anak-anak harus mempunyai catatannya. Terima kasih anak-anakku. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun kita tidak berjumpa tatap muka, anak-anak masih bisa konsultasi dengan Bunda senyampang anak-anak belum mengerti. Tetapi ada attitude-nya di situ, ada sopan santun yang harus anak-anak atau peraturannya tetap kita lakukan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat anak ikuti dengan lancar, dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mengucapkan ayat suci Al-Quran, bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Good luck with you. Stay at home. Bye.